Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya dan seperti biasa saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi-materi sejarah kebudayaan Islam kelas 10. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang perkembangan Islam masa Rasulullah periode Madinah. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita simak dulu peta konsepnya ya. Dalam materi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah akan ada cakupan materi yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu tentang kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Lalu substansi dan strategi apa saja yang ditempuh Rasulullah dalam dakwah periode Madinah ini. Dan peristiwa penting apa saja yang ada dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad dan kaum muslimin ini, yaitu dari Makkah ke Yasrib, selain karena kondisi dalam masyarakat Makkah yang sangat keras terhadap dakwah Islam, juga disebabkan oleh telah disepakatinya perjanjian Aqobah yang berlangsung 2 kali di Bukit Aqobah. Dan juga atas perintah Allah yaitu surah An-Nahl ayat 42 yang artinya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Nah, lalu bagaimana letak geografis dari kota Yasrib atau yang lebih kenal dengan kota Madinah? Jadi kala itu kota Yasrib hanya seluas sekitar 15 km persegi dan sekarang sudah berkembang menjadi 293 km dengan batas-batas geografis yaitu bagian selatan berbatasan dengan Bukit Air, bagian utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan juga Bukit Sur. Bagian timur berbatasan dengan Harroh Wakim dan bagian barat berbatasan dengan Harroh Wabaroh. Nah, lalu bagaimana kondisi penduduk Madinah saat itu? Penduduk Madinah menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW terdiri dari bangsa Arab Yaman dan bangsa Yahudi yang terbagi ke dalam beberapa suku. Suku bangsa Arab Yaman terdiri atas suku Aus dan juga suku Khazraj yang bermigrasi dari Arabia Selatan. Sementara bangsa Yahudi terdiri dari 3 suku utama yaitu dari Bani Quraidah, Bani Nadir, dan juga Bani Qainuqa. Bangsa Yahudi datang lebih awal daripada bangsa Arab Yaman. Bangsa Yahudi tinggal di kota Madinah wilayah utara, sementara bangsa Arab Yaman datang ke Madinah karena negerinya dilanda bencana alam, yaitu berupa hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun sejak masa Ratu Bilqis ketika kerajaan Saba masih berjaya. Dari segi kepercayaan, masyarakat Madinah menganut beberapa agama, yaitu ada agama Yahudi, agama Nasrani, dan juga agama paganisme atau menyembah berhala. Nah, siapa saja penganutnya? Penganut agama Yahudi adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan juga Bani Quraidah. Sedangkan penganut agama Nasrani yaitu Bani Najran. Nah, agama ini minoritas di kota Madinah atau kota Yasrib. Sedangkan penganut agama paganisme atau menyembah berhala yaitu dianut oleh suku Aus dan juga suku Khazraj. Setelah perjanjian Aqobah yang kedua, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Madinah secara bertahap dan juga sembunyi-sembunyi. Ketika para sahabat telah hijrah ke Madinah, barulah Nabi Muhammad dan Abu Bakar menyusul hijrah ke Madinah. Sementara itu, beberapa hari sebelum Nabi Muhammad hijrah, kaum kafir Quraisy merencanakan pembunuhan atas diri Nabi Muhammad di Darun Nadwah. Nah, untuk memuluskan aksinya ini, kaum kafir Quraisy memilih sejumlah pemuda yang dikenal gagah berani dari golongan mereka. Untuk menghindari kejaran dari para pemuda kaum kafir Quraisy tersebut, Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Setelah itu, Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa hari, akhirnya Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar sampai di kota Quba. Selama singgah di kota Quba, Rasulullah mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Quba. Dan masjid ini merupakan masjid pertama yang didirikan atas dasar ketakwaan sejak kenabian. Akhirnya setelah menempuh perjalanan beberapa hari, Nabi Muhammad tiba di Madinah yaitu pada hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah.
Kedatangan Nabi Muhammad SAW ini di Madinah merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Madinah. Rumah-rumah dan jalan seketika itu bergemuruh dengan pegikan tahmid dan juga takdis. Putra-putri kaum Ansor menyanyikan bait-bait syair sebagai ekspresi kegembiraan. Tola'al badru alaina min saniyatil wada, wajib syukru alaina mada'a lillahi da, ayuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta'. Dakwah periode Madinah ini berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Nah, selama itu substansi dakwah periode Madinah ini dapat dilihat dari beberapa perubahan yang telah ditorehkan oleh Nabi Muhammad yang meliputi segala segi dan bidang dalam kehidupan. Antara lain yang pertama yaitu at-tauhid. Jadi Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu al-ikha atau persaudaraan. Nah, dalam dakwah periode Madinah ini, Rasulullah berhasil mempersaudarakan kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Yang ketiga yaitu al-musyawamah atau persamaan. Dalam hal ini, Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat agar memerdekakan para hamba sahaya yang dimilikinya. Yang keempat yaitu at-tasamuh atau toleransi. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat Islam agar memiliki sifat tasamuh, yaitu bertoleransi dalam menyikapi segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Hal itu ditunjukkan beliau, yaitu ketika beliau berada di Madinah, beliau menyatukan masyarakat Madinah yang majemuk ini disatukan dalam wadah yang bernama Piagam Madinah atau Misak al-Madinah. Selanjutnya yaitu at-tasyawur atau musyawarah. Jadi Nabi Muhammad ini terkenal sebagai sosok yang demokratis. Ketika ada persoalan atau masalah yang berkaitan dengan hal keduniawiaan, maka beliau senantiasa bermusyawarah untuk mencari solusinya. Lalu at-ta'awun atau tolong-menolong. Nah, tolong-menolong sesama muslim ini antara lain telah ditunjukkan dalam bentuk persaudaraan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Jadi mereka juga saling membantu antara penduduk Madinah. Lalu apa saja sih langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Madinah ini? Yang pertama yaitu beliau mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabawi. Nah, di masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat saja, tetapi juga dipergunakan sebagai pusat kegiatan pendidikan, pengajaran keagamaan, mengadili berbagai perkara yang muncul di masyarakat, tempat bermusyawarah, juga sebagai tempat pertemuan-pertemuan yang lain. Selanjutnya, Rasulullah mempersatukan suku Aus dan juga suku Khazraj. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah SAW. Selain itu, Rasulullah juga melakukan langkah lain yang merupakan sesuatu yang paling indah yang pernah ditorehkan dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan juga kaum Ansor. Nah, dengan mempersatukan kedua saudara atas dasar agama ini, maka persatuan di antara mereka semakin kokoh. Rasulullah juga menempuh penanaman nilai-nilai moral. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada mereka tentang adab berkasih sayang, bersaudara, menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah, dan juga ketaatan. Strategi yang ditempuh Rasulullah berikutnya yaitu membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan juga Bani Quraidah. Rasulullah membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah dan kemudian disebut dengan Piagam Madinah atau Misak al-Madinah. Anak-anakku semua, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, dapat kita ketahui bahwa hijrah itu dimaknai sebagai berpindahnya seseorang dari tempat yang tidak kondusif ke tempat yang lebih kondusif, seperti hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Nah, kalian sebagai generasi muda, bagaimana sih kalian memaknai hijrah pada zaman sekarang? Tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grateful
para pessoas